Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 1 November. Jadi hari ini saya cuti dan lagi di Kopi Daong ya. Kopi Daong tuh di Ciawi. Jadi hari ini ingin trading sambil ngopi gitu ya. Niatnya sambil refreshing sama teman-teman gitu ya. Dan nanti kita trading di sini dan sekarang jam 8.50 ya. Jadi 10 menit lagi kita trading. Ya semoga hari ini sahamnya bagus-bagus ya gitu ya teman-teman ya. Oke deh, langsung aja yuk kita lihat yuk. Seperti biasa ya, ini jam 8.59. Saya udah bersiap-siap dengan DSI dan OLT ya. Kita lihat apakah hari ini sahamnya bagus atau malah kurang bagus ya. Nah ini saya merhatiin Merat ya. Merat kemarin ARA, siapa tahu dia open sama dengan low. Dan dia sebenarnya dulu indeks pribadi saya. Dulu sering nih saya cuan di Mustika Ratu ini ya. Dan baru-baru ini aja dia kemarin habis jatuh dan langsung ARA 2 kali ya. Dan apakah hari ini dia open sama dengan low gitu. Kalau open sama dengan low mungkin bit offer bagus, saya menarik untuk masuk nih. Oke ya, kita lihat ya, ini masih pre-opening saham-saham blue chip sama LQ45. Nah ini udah jam 9.00 opening market. Saya merhatiin langsung Merat nih ya. Merat, tapi gini kalau sahamnya agak sepi nih ya, baru nggak kelihatan ininya ya, off bit offernya. Dan belum bergerak. Nah itu saya langsung cek Okas nih. Okas kok malah kayak gini ya, aneh ya. Saya cek GPRA dulu. Nah ini GPRA sama open gap up. Ini sebenarnya GPRA nih indeks pribadi saya. Dulu saya sering banget nih cuan di GPRA ini udah 3 kali. Dan di sini saya makanya saya masuk, bit offer juga tadi bagus ya. Dan saya masuk di harga 105. Nah ini masih volatile, bit offer masih bagus. Nah ini mulai volatile. Nah kalau kayak gini sebenarnya itu agak ngeri ya, gerakan-gerakan kayak gini ya. Cuman karena di indeks pribadi saya akhirnya udah saya masuk aja deh. Nah ini harganya udah ke 106. Aturan di situ saya jual ya. Aturan. Nah itu 100. Tapi kayaknya OLT saya telat nih. Nah kalau kayak gini kayaknya udah nggak kuat nih. Nah tuh 106-nya, 107-nya jadi ada cekek ya. Walaupun bitnya masih bagus. Nah itu juga udah guyuran ya sebenarnya ya. Nah saya berharap saya ingin bisa exit di 106 atau cut lossnya di 104 gitu. Nah itu muncul main saya baru pertama kali saham lambat ya. Dia tertinggi di 545, jadi itu tadi pucuknya ya teman-teman. Terus dia rontok. Nah ini harganya udah mulai ke 104. Nah di sini harusnya saya cut loss nih teman-teman. Aturan exit ya kalau udah kayak gini itu 105. Cuman ya ini ya, lagi-lagi kalau trading terlalu cepet kadang psikologis juga masih jet lag ya. Teman-teman ada yang kayak gitu, nggak tulis di kolom komentar ya. Nah ini 103-nya ya udahlah, saya akhirnya ingin exit di 103 aja ya. Itu minus, berarti minus 2% ya. Minus 2%. Kalau saya ingin exit kalau 103-nya habis gitu ya, hampir habis gitu. Nah ini saya sebenarnya ingin exit tapi nge-lag tuh ya, bukan nge-lag sih, saya ini telat pencet tuh. Dan akhirnya nggak dapet. Nah akhirnya saya buru-buru ganti withdraw amend ya, saya amend di 102, jadi saya minus 3,5% ya, hampir 150.000 ya saya loss. Akhirnya itu ternyata muncul Merat juga bit offer bagus di open low ternyata ya. Aturan tadi saya stay di sini nih. Saya stay di sini.
itu saya MBTO juga muncul, tapi bit offer kurang bagus. MBTO, MTSM, Wapo, Penlow, tapi bitnya kurang bagus. Nah ini sebenarnya saya merat ya, karena bit overnya lihat masih bagus ya sebenarnya teman-teman, sebenarnya masih bagus, Nah di sini saya ingin masuk di 680 ya, saya masuk ngeklik di 690, ternyata masuk di 680. Lihat ya, bit overnya masih bagus sih sebenarnya, cuman di sini saya sebenarnya terlalu FOMO ya. Kadang-kadang tuh saya berharap tuh 69, nah ternyata dicekek tuh 685 nya ya. Gini kalau trading buru-buru ya teman-teman ya. Dan ini sebenarnya saya lagi di jalan juga sih ya, jadi kurang konsentrasi. Nah 660 nya tadi ada beatable dicopot tuh ya, hilang. Nah ini ya, ini udah minus 2% ya. Nah turun lagi ke 650, tapi bit overnya sih perhitungan saya masih bagus. Nah kalau sebenarnya kalau misalnya saya cut loss di sini agak telat ya, aturan tadi keluarnya tuh di 675 sebenarnya seharusnya. Kalau udah kayak gini udah telat, mendingan saya nunggu pullback dulu gitu ya maksud saya. Nah itu udah minus 5% kan, 5,88% ya teman-teman, sekitar 400 ribuan ya. Ya Allah, apa yang kamu lakukan? Terlalu nafsu tadi saya gara-gara ngejar di GPRA ya. Tadi GPRA juga tertinggi ternyata di 106 ya, dan dia pucuknya tadi tuh. Nah ini saya masih merhatiin merat. Kalau saya cut loss sebenarnya nanggung di sini, karena ini lagi fasenya turun kan. Habis turun agak mantul dikit gitu. Nah begitu mantul dikit saya inginnya keluar, dan ini gunanya 513 sebenarnya. Tapi kalau di sini saya nanti dulu deh, saya ngeliat-ngeliat lagi deh saham-saham yang menarik, siapa tahu masih. Nah ini turun lagi ke 635 tuh ya, bit overnya masih oke, ke 630. 30 nya ada yang ngejemur, 625 nya mulai diguyur, pada exit semua ya, kayaknya pada panik nih kayaknya nih, pada exit semua nih kayaknya nih. Nah mulai ke 620 ini udah minus berapa, saya dari 680 ke 620 ya. Ini udah minus 10% ya, dan tiba-tiba ada yang ngangkat tuh sampai 640 lagi. Nah ini maksud saya pullbacknya nih, tapi 650 nya lihat ada 1000 lot kan tuh, udah 1000 lot. Nah ini mau pullback ke 66. Nah ini saya cepetin teman-teman, saya cepetin ke menit 8 ya. Nah itu harganya udah ke 660 lagi. Tadi 650 nya habis ya 1000 lot itu. Dan di sini saya mikir nih, kalau saya cut loss saya minus sekitar 3%-an di 6. Nah ini ya 2% ya di 665. Cuman takutnya itu nah ini saya takut di sini takutnya turun lagi. Bit overnya juga udah kurang bagus perhitungan saya, jadi nah ini keputusannya harus sekarang nih ya mikirnya tuh. Nah ini masih 660, akhirnya saya cut loss di 655 ya, itu minus sekitar minus 3%, minus 183.000 ya kalau dirupiahin. Nah ini masih parsial, dan akhirnya laku ya, dan dia ternyata tertinggi di 725 teman-teman, sakit hati kan. Jadi tadi saya minus di GPR 150.000, di sini 183.000. Nah ini udah menit 937, saya cepetin lagi, itu udah naik ke 75. Berikutnya nih saya ngeliat tepas ya, dia open sama dengan low, saya masuk. It's 12 hours. Saya masuk ya di situ ya, tapi ngakak cuma dapat 5 lot. Bitnya, bit overnya lumayan bagus, 2000 banding 1000 ya. Nah itu saya baru dapat 19 lot, langsung naik ke 1090 ya. Cuman ini nggak full power. Nah ini masih parsial. Akhirnya di sini saya jual ya 19 lot itu daripada terguyur lagi.
Nah itu udah cuan 2% ya, 2% lebih, cuman masih pakai lot kecil. Nah di sini saya mikir nih harus ngembaliin yang tadi kan ya teman-teman ya, maksudnya harus apa ya, harus meminimalisir kerugiannya lah. Nah ini saya perhatiin lagi nih tepas nih, lot tipis-tipis ya. Nah itu 1080 nya mulai ditebelin tuh ya, lot over, bit overnya juga masih lumayan bagus. Nah lihat ya di sini ya, ini enaknya kalau kita trading di saham yang baru mau terbang ya. Kalau Merah tadi saya akuin itu udah terbang ya, itu saya FOMO aja tuh sebenarnya tuh, jadi salah ya, kesalahan ya. Kadang-kadang gitu ya, kalau lagi error tuh susah gitu ya. GPRA juga tadi nge-spike juga tuh, salah saya, aturan saya sabar dulu ya. Nah ini saya ingin masuk lagi, tapi kayaknya kalau masuk di sini saya nanggung ya, jadi saya nyoba aja dulu ya, nyoba satu lot gitu. Siapa tahu ada pergerakan lagi kan. Jadi enaknya gitu ya, trading tuh enaknya tuh saham yang baru ingin terbang. Nah ini 110 nya dicekek kan, nah ini maksud saya nih, itu dia bakal resisten apa benar gitu. Tapi kalau misalnya seandainya itu jebol, mungkin menarik. Nah ini jebol nih ternyata nih, nah saya ingin siap-siap masuk kalau beneran jadi tipis gitu ya. Nah itu 1105 nya juga ditebelin tuh 30 lot. Kita lihat ya apakah dia akan habis. Saya ingin ikutan masuk kalau misalnya beneran habis gitu. Kita lihat, nah itu habis dah. Ternyata saya nggak telat ya, harganya udah masuk ke 115, dan di sini saya tunggu dulu deh, siapa tahu menerima guyuran kan. Nah tapi saya withdraw aja deh. Nah ini maksud saya nih, nah ini saya cepetin ya ke 944, harganya udah naik ke 115 gitu. Kenapa tadi saya nggak masuk di 1140? Itu nanggung, soalnya lihat di 1175 nya itu ada 600 lot, di 1165 juga ada 600 lot. Jadi saya lebih baik memutuskan untuk masuk kalau kayak gini ya, bit pola-pola kayak gini ya teman-teman ya, itu ketika 1165 nya itu udah mulai tipis atau 1175 nya itu mulai habis gitu ya. Karena ada juga yang dijegal lot, tiba-tiba ada lot jumbo tebel kembar gitu, ada juga yang itu menjadi resisten gitu, jadi malah nakut-nakutin buyer kan, jadi pada buang barang, akhirnya harga turun. Nah tapi kebalikannya, kalau misalnya dia tipis, ada yang nge-HK gitu ya kan, pasti teman-teman sering nih nyaksin ya kan, di beberapa offer ada yang tebel-tebel kembar gitu kan. Nah itu responnya dua tuh, kalau itu habis mungkin harganya akan naik, tapi kalau itu nggak habis-habis malah ditebelin, dan misalnya di 1160 nya itu malah nggak ada yang nge-HK lagi, malah ngejual dan ditebelin lagi, nah itu nggak jadi naik. Nah ini kan 1165 nya habis tuh, dari 600 lot tinggal 200. Akhirnya di situ saya masuk tuh karena masih ada respon market ya. Nah ini kan habis nih, dia habis. Nah ini maksud saya habis 175, nah ditebelin kan 1175 nya juga. Nah biasanya kayak gitu teman-teman ya. Ini yang pola yang saya suka nih, seperti ini, walaupun dia bit tipis ya teman-teman. Saya lebih suka tuh ngebaca bit yang kayak gini-gini gitu. Nah itu udah naik ke 19%, udah cuan 1,1% ya. Karena kalau yang kayak gini biasanya arahnya cepat gitu. Nah itu udah naik ke 1190, ke 1200, udah cuan 3%. Kita lihat ya. Nah udah cuan 4,72%. Nah di sini sebenarnya saya ingin buang di 1225 ya, itu udah cuan sekitar 3,7%-an, tapi ternyata saya buang di 1235 ya. Jadi saya berhasil jual di arah teman-teman. Jadi di sini saya cuannya 263.000 ya, 263.000. Jadi tadi yang saya masuk lot kecil yang 19 lot itu saya cuan 43.000, di sini saya cuan 263.000, jadi total cuannya 300.000 ya. Ngejar yang tadi teman-teman. Ini sebenarnya saya di luar trading plan nih, saya maksain ya. Untungnya alhamdulillahnya ada tepas ya. Nah ini sebenarnya MPRO nih.
Ini tuh seneng saya tuh ngeliat-liat saham-saham kayak gini. Bitofresh 191 banding 45 kan. Cuman di sini saya mikir nih ya, saya udah berhasil ngebalikin loss yang tadi kan. Yang loss yang tadi kan kurang lebih sekitar 360-an ya. Dan tadi saya berhasil cuan 300.000. Berarti saya loss masih 40.000 kan, minus 40.000. Nah, saya mikir di sini kan, kalau saya trading lagi takutnya loss lagi kan, malah tambah gede lagi. Udah loss tambah gede lagi, dan biasanya psikologis mulai terganggu tuh. Tapi di sini saya lihat, coba lihat dulu dia open sama dengan low, opennya 1900 banding itu ya. Nah, itu saya masuk satu lot ya. Kalau diperhatiin kan mirip-mirip tepas ya. Nah, itu saya masuk lagi 2110. Jadi saya total 2180 ya. Nah, masuk 2 lot. Nah, itu udah masuk ke 2230. Karena kalau lot-lot tipis ini saya senangnya langsung cuannya, lihat ya, bisa 2% langsung gitu. Nah, ini kan lumayan buat matra ini. Dan di sini saya mikirnya apakah bisa langsung jual di arah lagi kayak tadi gitu kan. Tapi saya mikirnya aduh, ini lumayan kan kalau buat matrai kan. Nah, 2230 nya tinggal 19 lot. Nah, itu saya jual aja deh teman-teman deh. Lumayan kan buat matrai kan, dan dia memang MPRO ARA dong. Tertinggi di 2370 di ARA ya. Open sama dengan low. Bitofresh juga masih bagus tuh, tapi dari sini dia rontok dulu tuh ke 2210. Dan tadi saya trading di GPRA ya, di awal paket, di Merat cut loss, GPRA cut loss, GPRA cut loss 3%, Merat cut loss 3,8%. Dan tadi dilanjutin di Tepas ya, Tepas cuan 5,62%, hampir 6%. Dan di MPRO cuan tipis-tipis ya. Jadi overall saya masih rugi sekitar 60 ribuan ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, jangan, kalau misalnya memang kadang kita bisa trading cepat ya di awal market, opening market, tapi akhir-akhir ini agak beda ya. Maksudnya begitu nge-spike kadang diguyur, malah diguyur gitu kan. Nah, jadi teman-teman usahain jangan terlalu buru-buru ya. Jangan meniru saya, yang salah-salah jangan diambil ya teman-teman. Ambil dari saya itu yang positifnya gitu, jangan yang negatifnya. Kalau tadi saya terlalu buru-buru ya. Ingat teman-teman, buru-buru itu sifatnya setan ya. Nafsu gitu kan. Aturan coba kalau tadi saya nggak buru-buru, saya tunggu dulu ya kan. Ya udah. Dan ya udah tadi ya, ini MPRO dirontok lagi tuh. Dan tadi ISG di sesi 1 ditutup di minus 0,98% ya, dengan turnover 6,3 triliun. Jadi minus dalam lagi teman-teman. Nggak tahu nanti sesi 2 diangkat lagi apa enggak kayak kemarin ya. Jadi itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video saya menjadi referensi untuk teman-teman. Ambil positif, buang negatifnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan for today. Ya, jadi itu ya trading saya hari ini. Tadi loss pertama di GPRA 3%, di Merat ya 3% juga, hampir 4% ya teman-teman. Tapi akhirnya bisa dicuan di Tepas tadi ya, Tepas juga lumayan. Jadi secara overall masih loss ya, masih loss sekitar 60 ribuan teman-teman. Ya jadi begitu ya, hari ini refreshing, tapi karena ada lossnya
jadi stres ya. Tapi enggak lah, bercanda ya teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh stres, memang trading tuh seperti itu ya. Saya udah ngejalanin selama kurang lebih hampir 3 tahun ya teman-teman. Memang ya begini-begini aja, ada cuannya, ada lossnya. Dan bulan ini masih tanggal 1, masih panjang ya perjalanan kita ya. Setelah kemarin bulan Oktober tutup buku, sekarang mulai lembaran baru lagi. Ya udah ya begini, tinggal kita jalanin aja kan teman-teman kan. Dan memang ya nggak seperti apa yang dibilang media sosial ya, trading saham tuh cuan terus, apalagi kayak di kelas-kelas berbayar gitu ya yang kita bisa lihat di media sosial, cuan sekian kelihatan nggak pernah loss. Cuman setelah saya jalanin ya ternyata memang ada lossnya ya, tinggal nanti win rate-nya seberapa banyak aja gitu ya. Saya rasa juga semua profesional trader gitu ya teman-teman yang saya ketahui, yang bener-bener trading ya, yang bener-bener trading saham, trader saham bukan guru berbayar atau bukan kelas berbayar, itu ada lossnya juga kok, ada lossnya juga. Kadang malah mereka kadang-kadang ada yang loss sampai ratusan juta, tapi profitnya juga sampai miliaran ya teman-teman. Ya jadi itu, sekarang tinggal kita nikmatin aja ya pemandangan hari ini. Lagi cuti kerja, refreshing, lihat alam, tadi juga sambil trading udah. Dan tadi marketnya juga merah ya, ISG ya. Sekarang udah jam 12:30 ya, jam 12.30. Tadi marketnya masih merah dalam lagi ya. Jadi ya begitu ya teman-teman. Oke, jadi itu aja, nggak usah depresi kalau loss, tetap semangat, jalanin aja, keep going teman-teman, move on. Oke, jadi itu aja video saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.